kekerasan seksual yang terjadi pada korban kekerasan akan menimbulkan dampak negatif bagi dirinya, salah satunya yaitu depresi. Pada proses ini, korban kekerasan seksual tidak hanya menerima dampak secara fisik saja, tetapi juga dampak mental, yaitu dampak depresi yang ditunjukkan seperti kasus di atas. Acceptance atau penerimaan merupakan tahap di mana korban mulai mengembangkan rasa damai dan menerima takdir. Pada fase ini, perasaan sakit pada fisik akan menghilang karena sikap kepasrahan individu atas pemahaman yang telah terjadi. Setelah korban mencapai tahap penerimaan, barulah dapat terjadi perkembangan yang positif. Tahap penerimaan ini terjadi apabila korban kekerasan seksual sudah dapat mengendalikan dirinya sendiri, menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya tanpa adanya rasa tidak nyaman dan sudah menerima kejadian yang pernah dialaminya. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo pada saat saksi menemui Putri Chandrawati di rumah Magelang, Putri menanyakan di mana korban. Dan begitu saksi bertemu korban, langsung saksi ajak naik ke lantai 2 dan saksi hadapkan ke hadapan Putri Chandrawati. Kemudian korban Yosua Huta Barat langsung masuk duduk di bawah situ melihat jika ibu tidur bersandar. Kemudian saksi tidak ada perintah untuk duduk sehingga saksi hanya berdiri di depan, kemudian saksi standby di situ. Hingga beberapa lama kemudian saksi turun bersama korban Noviansah Yosua Huta Barat. Bahwa dari pengertian gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder, dan tahapan proses pemulihan korban kekerasan seksual yang di atas, perilaku Putri Chandrawati yang mengaku sebagai korban justru bertentangan dengan profil korban menuju proses pemulihan. Tindakan Putri Chandrawati memanggil dan menemui almarhum Noviansah Yosua Huta Barat di kamarnya adalah terlalu cepat untuk seorang korban kekerasan seksual terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Trauma akibat tindak pidana kekerasan seksual, proses pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tidak bisa sekejap mata. Bahkan tidak jarang ada korban yang menyerah sehingga mengakibatkan korban mengakhiri hidupnya. Sehingga sangat tidak masuk akal dalih korban kekerasan seksual yang disampaikan oleh Putri Chandrawati tersebut. 3. Berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto Arosyid yang berpendapat bahwa pada pokoknya pada saat pemeriksaan poligraf Putri Chandrawati menyampaikan berkenan diperiksa dan ahli menyodorkan surat persetujuan. Kemudian Putri Chandrawati menyetujui surat persetujuan tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil minus 25, teridentifikasi minus, terindikasi berbohong terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya. 4. Keterangan terdakwa sendiri di persidangan saat ditanyakan mengapa setelah terdakwa mendengar peristiwa kekerasan seksual yang terjadi kepada istrinya, terdakwa tidak melakukan visum et repertum terhadap istrinya dengan membawa istrinya ke dokter atau ke rumah sakit. Terdakwa hanya mengatakan itu kesalahan terdakwa. Padahal diketahui terdakwa mempunyai pengalaman yang tinggi selaku penyidik lebih dari 20 tahun. Sehingga tidak adanya bukti rekam medis yang didapatkan jika dalil kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 24 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bahwa di dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual disebutkan: 1. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. B. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan C. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dari atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Ayat 2. Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik. 3. Termasuk alat bukti surat yaitu surat keterangan psikologi klinis dan atas psikiater dokter spesialis kedokteran jiwa. B. Rekam medis. C. Hasil pemeriksaan forensik. D. Hasil pemeriksaan rekening bank. E. Dokumen. Dan F. Hasil pemeriksaan rekening bank. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal di persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli tahun 2022
saksi diperintahkan oleh Putri Chandrawati untuk memindahkan uang yang berada di dalam rekening Bank BNI nomor 1296249 462 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat masing-masing sebesar 100 juta rupiah melalui m-banking sebanyak 2 kali. Karena menurut saksi uang tersebut adalah milik dari Putri Chandrawati, hal mana dibenarkan oleh terdakwa Putri Chandrawati dalam perkara terpisah. Dan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Anita Amalia Dwi Agustin, yakni telah terjadi pemindah bukuan rekening BNI milik korban Nofriansah sebanyak 2 kali melalui transaksi m-banking masing-masing 100 juta rupiah pada tanggal 11 Juli 2022 ke dalam rekening milik saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa pengertian di bawah dalam pasal 24 ayat 3 huruf F Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tersebut menurut majelis hakim dikaitkan dengan relasi kuasa, maka korban kekerasan seksual akan bergantung secara ekonomi pada pelaku, di mana pelaku akan memberikan sejumlah uang kepada korban agar korban tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya, sehingga hasil pemeriksaan rekening bank menjadi salah satu alat bukti surat di dalam pembuktian tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Bahwa hasil pemeriksaan rekening bank milik almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat diketahui uang yang berada di dalam rekening tersebut adalah milik Putri Chandrawati, sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat didalilkan sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati, karena faktanya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang bergantung secara ekonomi kepada Putri Chandrawati. Dengan menggunakan logika sebagaimana dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual tersebut, sangatlah tidak masuk akal jika korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan kekerasan seksual kepada Putri Chandrawati. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 24 ayat 3 huruf A Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tersebut menyebutkan termasuk alat bukti surat yaitu surat keterangan psikologi klinis dan atau psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Di dalam perkara akuo telah dihadirkan di persidangan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-HPPF-Apsifor-9 bahwa terhadap bukti surat tersebut majelis hakim menilai terlalu subjektif dan sangat berpihak kepada para terdakwa di dalam perkara akuo, dan seolah-olah kekerasan seksual merupakan tindakan pembenaran atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri tidak mempunyai bukti fisik yang nyata seperti rekam medis. Tindakan pembenaran ini nampak dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh hasil pemeriksaan psikologi forensik yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kondisi psikologis terhadap para terdakwa. Sementara tidak ada satupun rekomendasi kondisi psikologis terhadap keluarga korban. Padahal mereka juga ikut diteliti dan diperiksa oleh tim psikologi forensik tersebut. Dan keluarga korban belum bisa meninggalkan kesedihan atas meninggalnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-E-HPPF-Aksifor-9-2022 patut dikesampingkan. 6. Ketentuan di dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara akuo menurut majelis hakim tidak bisa dipandang berdiri sendiri tanpa disertai alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 24 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tersebut tentang tindak pidana kekerasan, di mana kekerasan seksual, di mana keterangan Putri Chandrawati dan keterangan terdakwa akan adanya kekerasan seksual dan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 56-HPPF-Apsifor-9-2022 telah dianggap seolah-olah memenuhi asas pembuktian akan adanya kekerasan seksual yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa, haruslah dikesampingkan karena tidak disertai alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Putri Chandrawati mempunyai background dokter gigi yang biasanya menerapkan standar preventif kesehatan tinggi. Ternyata tidak melakukan pemeriksaan kesehatan atau tes DNA, bahkan melakukan visum atau rekam medik berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual atau bahkan lebih dari itu. Menimbang
bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Soplanit dan saksi AKP Samuel di persidangan yang menyatakan bahwa ada laporan tindak pidana tentang dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati yang ditangani oleh unit PPA Polres Jakarta Selatan. Bahwa laporan polisi nomor 1630-B-7 Romawi 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 9 Juli tahun 2022 tentang kejahatan kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP atau pasal 4 junto pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan laporan ini pihak terlapor dan korban adalah Putri Chandrawati. Terlapornya adalah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, serta laporan kedua tentang dugaan percobaan pembunuhan sebagaimana dalam pasal 338 junto pasal 53 dengan pelapor Bribtu Martin Gabi, korban Barada Richard Eliezer atau Barada E, dan terlapor adalah Brigadir J. Menurut Brigjen Pol Andirian Jayadi selaku Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, adanya pengungkapan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir C secara otomatis menggugurkan kedua laporan tersebut. Andi juga menyebutkan kedua laporan tersebut masuk dalam kategori sebagai upaya untuk menghalang-halangi penyidik dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, dan dengan sendirinya kedua laporan tersebut dinyatakan gugur. Dikutip dari www.antaranews.com, Bareskrim hentikan laporan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 22.07 WIB. 9. Keterangan saksi Sugeng Putut Wicaksono yang sudah disumpah dan dibacakan di persidangan menerangkan pada intinya terdakwa mengatakan kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger atau pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saksi lupa, saksi Sugeng Putut Wicaksono beberapa kali diingatkan oleh terdakwa bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi, dan hal yang sama disampaikan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.20 WIB, dan pada hari itu hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 setelah terdakwa diperiksa di Dirtipidum Bareskrim. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.